Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Sufairah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Selamat datang anak-anakku sekalian, khususnya para peserta didik SMP Negeri 1 Semarang dan para peserta didik dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang sejarah Islam, khususnya tentang kekhalifahan Bani Umayyah dengan judul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Bani Umayyah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita membaca suratul Fatihah dulu. Semoga pembelajaran kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya doakan semoga dalam keadaan sehat semua. Marilah anak-anak didik sekalian, kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah ini memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, sekarang tahun 2020, tinggal kita hitung mundur saja, tahun 750, sekitar hampir 1500-an tahun yang lalu. Ya, hidup sebuah kerajaan namanya Bani Umayyah. Sebagai pusat pemerintahannya itu yang pertama di Damaskus, ya, karena Bani Umayyah ini ada dua periode. Yang pertama ada di Damaskus, kemudian jarak 5-6 tahun ini mendirikan Bani Umayyah lagi, karena periode yang sebelumnya ini adalah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian 6 tahun, ya tepatnya 6 tahun mendirikan Bani Umayyah lagi dengan pusat pemerintahannya yang ada di Andalusia, Spanyol. Pendiri dari Bani Umayyah ini adalah Umayyah bin Abdisyam. Ya, Umayyah bin Abdisyam. Nama lain dari Damaskus yang menjadi ibu kota pemerintahan dari Bani Umayyah ini adalah Damsyik, ya, Damsyik atau Ad-Dimashqi atau Syam. Nah, ini sebuah kota yang paling besar. Ini makanya dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Umayyah bin Abdisyam ini merupakan kakek buyut, ya, dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini raja pertama, Amir pertama dari Bani Umayyah. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki, kekhalifahan. Ya. Bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah ini, mari kita bahas bersama-sama. Peta konsep yang akan kita pelajari yang pertama adalah Daulah Umayyah, ya, di Damaskus, kemudian Daulah Umayyah yang berada di Andalusia, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan. Ada 4 fokus pembahasan, nanti akan kita perinci lebih dalam. Kemudian kita bisa mengambil hikmah supaya dari sejarah itu kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang sekarang ini. Yang perlu kita ketahui, ya, sebelum kita membahas tentang sejarah ini, karena kita mempelajari masa yang begitu lama sekali, maka literasi ini menjadi sangat penting. Kemajuan suatu bangsa, misalnya kemajuan suatu bangsa ini ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan budayanya. Sehingga kita bisa mengukur Bani Umayyah dari sisi pengetahuan kebudayaan ini sejauh mana. Nah, kita bisa mengukur maju tidaknya sebuah negara itu. Kemudian Bani Umayyah, sebagaimana yang tadi Bapak bilang di awal, dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama ada di Damaskus tahun 661 Masehi, kemudian sampai 750 Masehi. Kemudian yang periode kedua yang berada di Andalusia atau di Spanyol, ini 6 tahun setelahnya, yaitu tahun 756 sampai 1031 Masehi. Kemudian Damaskus ini menjadi ibu kota Suriah, ya, dan saat ini sudah menjadi kota pelajar. Jumlah sudah mencapai 20 sekolah, ya, sudah ada sekolah kedokteran, rumah sakit. Ya, inilah satu faktor yang mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Damaskus saat itu. Kemudian keberadaan Daulah Umayyah yang berada di Andalusia pun ini juga cukup gemilang, ya. Kemudian jatuh ibu kotanya di Cordoba. Ya, kalau yang Umayyah yang pertama ini berada di Damaskus, untuk yang pusat pemerintahan yang di Spanyol ini berada di Cordoba. Ya, di kota ini ditetapkan sebagai pusat ilmu pengetahuan, ya, karena berdiri universitas yang paling besar saat itu, yaitu Universitas Cordoba. Saat itu, pada masa itu, koleksi buku perpustakaan di Universitas Cordoba ini sudah mencapai 400.000 judul. Ukuran ini pada masa itu sudah sangat besar sekali. Makanya banyak lahir para ilmuwan, para sejarawan yang lahir dari kota ini, karena sudah maju peradabannya, ilmu pengetahuannya sudah maju.
Bisa kita saksikan ya di gambar ini. Ini sebuah kota yang berada di Damaskus, sangat padat sekali. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai para amir, para khalifah ya yang di Bani Umayyah yang di Damaskus dulu. Untuk yang periode Damaskus ya, ini diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah 1, ini mulai dari tahun 660 ya sampai 680, sekitar 20 tahun menjabat. Mungkin ini nanti yang paling lama di antara para amir-amir yang lainnya. Kemudian ada Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Nah, ini karena berbentuk monarki, maka yang menjadi raja adalah dari keturunan raja-raja yang pertama. Ada Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid. Diteruskan oleh putra-putranya atau saudaranya. Ini ciri-ciri dari sistem pemerintahan yang monarki. Kemudian untuk para raja yang ada di Daulah Umayyah periode Andalusia, ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I bergelar. Ini mulai dari tahun 756. Jadi sekitar jarak 6 tahun dari khalifah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad, ya, khalifah terakhir Bani Umayyah periode Damaskus. Ini yang ada di Damaskus ini hancur. Karena ini Spanyol masih menjadi jajahan dari Daulah Umayyah. Kemudian salah satu mantan amir yang ada di Daulah Umayyah ini berhasil kabur, mendirikan Bani Umayyah lagi. Ya, mendirikan Bani Umayyah lagi dengan pusat pemerintahannya ada di Spanyol. Ada Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Hisham, Abdurrahman bin Aushad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan lain sebagainya. Nanti bisa diamati pada masa-masa raja ini terjadi perkembangan kebudayaan masing-masing, tergantung kebijakan dari para rajanya itu sendiri. Nah, bisa kita saksikan di tabel yang ada di samping ini bahwa ini bagian struktur keturunan dari Bani Umayyah. Yang pertama Umayyah, pendiri Bani Umayyah ya, kemudian melahirkan Harb dan Abdul Ash. Harb ini nanti melahirkan Abu Sufyan kemudian Muawiyah. Ya, Muawiyah saudaranya Yazid, Yazid saudaranya Ummu Habibah. Nah, ini masih saudara dengan ayahnya Utsman bin Affan. Ya, jadi antara Muawiyah dengan Utsman ini satu kakek sebenarnya. Ya, satu kakek, namun ternyata bisa kita saksikan ya di sejarah bahwa mereka ini tidak sependapat, banyak pendapat-pendapat yang tidak sama, bahkan cenderung berseberangan. Kemudian selanjutnya untuk perluasan wilayah, jadi untuk yang Damaskus kemudian Andalusia, ini fokus dakwahnya ini bagaimana? Yang periode Damaskus ini terutama pada masa Khalifah Al-Walid ya, Al-Walid bin Abdul Malik ini mulai dari Afrika menuju barat daya ya, benua Eropa sampai Aljazair, Maroko, Spanyol, Sevilla, kemudian Elvira dan Toledo. Yang terkenal pada masa Bani Umayyah yang periode Damaskus ini adalah perjalanan Panglima Perang Tariq bin Ziyad ya, yang memimpin pasukan Islam menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko atau nama saat itu adalah Maghrib dengan benua Eropa ya. Tariq bin Ziyad ini mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Selat Gibraltar ya, atau namanya Selat Jabal Tariq. Nah, ini menjadi sejarah ya, panglima kegigihan panglima dari Tariq bin Ziyad, sehingga perluasan Islam pada saat ini cukup gemilang. Kemudian setelahnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini panglima perangnya adalah Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ya, ini sampai memperluas ya wilayah Islam sampai Spanyol, Syria, Palestina, Afrika Utara, Jazirah Arab, Irak dan sebagian Asia Kecil, kemudian sampai Persia, Afghanistan dan daerah yang sekarang disebut Pakistan, ya, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan di Asia Tengah. Ya, masa ini kekuasaan Bani Umayyah benar-benar sangat luas ya, karena berkat kegigihan panglima-panglima perang mereka. Kemudian kalau yang periode Andalusia, apakah masih sama ya ketangguhan panglima perangnya? Ternyata untuk yang periode Andalusia ini lebih condong membangun internal negara sendiri, banyak membangun masjid, kemudian bangunan-bangunan yang bernilai artistik ya. Untuk perluasan wilayah tidak sebegitu dari yang periode yang pertama ya. Kemudian pendiri Umayyah yang ada di Andalusia tadi sudah saya sebutkan, yang pertama sekaligus menjadi amir dari Daulah Abbasiyah ini, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil.
Kemudian pada awal-awal masa pemerintahan ya, berbagai ilmu pengetahuan dan pembangunan kota ini benar-benar digalakkan ya, mulai masjid, universitas, perpustakaan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi perbedaan antara periode yang Damaskus dengan periode yang Spanyol ini, kalau yang pertama adalah ini perluasan wilayah ini begitu gencar, tapi yang untuk yang periode yang Andalusia ini lebih fokus ke pembangunan kota. Mari kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Ini saya tampilkan ya peta kekuasaan Bani Umayyah ya di saat ada di Cordoba ya. Saya tampilkan di sini, nanti bisa diamati. Di sana ada Sevilla, ada Malaga, Granada, Almeida dan lain sebagainya. Ini semua adalah kekuasaan Islam pada saat itu. Kemudian kemajuan dalam bidang pemerintahan ini apa saja di periode Damaskus, di periode Andalusia. Untuk yang periode Damaskus ini Muawiyah sebagai amir yang pertama ini mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu yang menyediakan kuda-kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Kemudian menerbitkan angkatan bersenjata, ya, angkatan bersenjata saat zaman Umayyah ini sudah ada ya. Mencetak mata uang, kemudian menformulasi jabatan kodi. Kodi ini hakim, ya, menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan ini mengubah mata uang Bizantium ya, dan Persia dengan mencetak uang sendiri pada tahun 659 Masehi, memakai kata-kata dan tulisan Arab. Ya, ini sebuah terobosan yang sangat bagus sekali ini pada masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian pada masa ini juga ya berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Ya, jadi pemakaian bahasa sebagai sebuah bahasa resmi sebuah negara itu sudah terjadi pada masa Islam, ya, pemerintahan Islam yang saat itu. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya ini meningkatkan berbagai pembangunan, diantaranya membangun panti untuk orang yang cacat ya, di mana pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap. Ya, ini menginspirasi pada masa-masa selanjutnya ini perebutan pegawai pemerintah, pembangunan panti jompo ya dan lain sebagainya. Pada masa Islam itu sudah ada ya. Kemudian membangun jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian membangun pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Ini yang periode Damaskus. Kemudian yang periode Andalusia, ini puncak berkembangnya berbagai bidang kebijakan pemerintahan adalah pada masa Abdurrahman An-Nasir ya, dan Hakam Al-Muntasir anaknya. Pada masa ini Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya, puncak kegemilangannya ya. Pada masa inilah yang Marwan Abdurrahman An-Nasir dibangun sebuah universitas terbesar Islam saat itu, yaitu Universitas Cordoba yang di awal tadi saya sudah sebutkan, yang saat itu sudah mempunyai 400.000 koleksi bukunya yang berada di perpustakaan. Kemudian pembangunan masjid, fasilitas umum ya, saat itu sudah didirikan 491 masjid dan 900 pemandian umum ya, serta membangun instalasi air minum dan air dari air gunung PDAM. Pada masa itu sudah ya, semuanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan pada masa Islam itu sudah dilakukan ya. Berarti sampai sekarang ini, masa ini pengembangan. Sedangkan idenya itu dari dulu memang sudah ada. Kemudian pembangunan yang lainnya ya, ini dari masjid ya, kemudian pemandian umum, ini dari negara ini sangat menginstruksikan bahwa tujuan dibangunnya gedung-gedung itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan ya, perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu baik dari masa Damaskus maupun yang Andalusia. Ada 4 bidang yang akan dibahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah di bidang kedokteran, sejarah, ilmu kimia, bahasa dan sastra. Untuk yang kedokteran ini tokohnya adalah Abul Al-Qasim Al-Zahrawi atau kita kenal dengan Az-Zahrawi. Ya, ini ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, ya. Kemudian pelopor ilmu penyakit kulit, ahli kulit. Nah, ini adalah Az-Zahrawi. Nama Az-Zahrawi ini dikenal di dunia barat ini dengan nama Abu Qasis. Ya. Karya fenomenalnya berjudul At-Ta'rif Liman Ajaza At-Ta'lif yang berada pada abad ke-12 ya. Sudah diterjemahkan ya di dunia barat dan menjadi buku utama di berbagai universitas yang ada di Eropa. Ini tentu sangat membanggakan sekali bagi dunia Islam ya, karena itu lahir dari Islam. Jadi para ilmuwan kita Az-Zahrawi menjadi rujukan universitas yang ada berada di Eropa.
Kemudian dalam bidang sejarah, ya, ini contohnya tokoh sejarah Islam ya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, ya, ini bukunya Tarikh, wafat 852 Masehi. Ada Abu Bakar Muhammad bin Umar, ya, sebagai Ibnu Kutiyah, ya, terkenal saat itu. Terkenalnya karyanya Tarikh Iftitah Andalus, ya, ini tentang sejarah negara. Kemudian Hayyan bin Khalaf bin Hayyan dengan karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Rija Al-Andalus, dan ada lagi yaitu Al-Mahtin. Ini 3 contoh ahli sejarah yang lahir pada masa perkembangan Islam, ya, masa kekhalifahan. Kemudian ilmu kimia, ya, yang berkembang saat itu dirintis oleh Abdul Qasim Abbas bin Farnas, yang kemudian pada perkembangannya bahkan sampai hari ini, ya, dikenal dengan ilmu farmasi. Nah, pencetusnya sebenarnya ya dari kita, pencetusnya dari orang Islam. Kemudian bahasa dan sastra, ya, banyak tokoh yang ada di bahasa dan sastra ini. Ada Ali Al-Qali, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar, ahli sejarah, ahli bahasa Arab, ahli nahwu, penyair, sastrawan. Nah, ini sangat multi talent sekali, ya. Kemudian Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdurrabit, ini kemudian Abu Amir Abdullah bin Syuhaid, ya, banyak sekali. Dan pada intinya para muslim, para ilmuwan muslim ini sebenarnya mereka sudah membuka ilmu pengetahuan, membuka cakrawala dunia, ya. Sebelumnya kemudian ditiru oleh para ilmuwan barat. Selanjutnya untuk yang pertumbuhan kebudayaan, ya, ada arsitektur, organisasi militer, ilmu kimia, dan kerajinan. Untuk yang arsitektur ini bangunan yang bernilai artistik, ya, kemudian pembangunan masjid, ya. Kota lama dibangun menjadi bangunan yang modern, ya. Gaya Persia dengan nuansa-nuansa Islam, ya. Asalnya bangunan-bangunan dari Persia, kemudian dibangun dilengkapi dengan menunjukkan nuansa-nuansa yang Islami. Kemudian pada masa Walid ini dibangun sebuah masjid agung yang dikenal dengan Masjid Damaskus, ini diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan, ya, oleh Ubah bin Nafi. Kemudian untuk yang organisasi militer ini dikelompokkan menjadi 3 angkatan, ya. Angkatan darat atau dikenal dengan Al-Jun, kemudian angkatan laut yang dikenal dengan Al-Bahiriyah, kemudian angkatan kepolisian. Jadi angkatan darat, angkatan laut, kepolisian, Al-Jun, Al-Bahiriyah, dan kepolisian. Itu yang organisasi militer saat itu. Kemudian ilmu kimia, ya, ini pada masa Bani Umayyah, Teluk Persi ini menjadi ibu kota Basrah yang dijadikan sebagai pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, ya, begitu pun kota Aden. Kemudian kerajinan ini ketika Abdul Malik menjabat sebagai amir, mulailah dirintis sebuah pembuatan tiras, ya, semacam bordiran, ya, jadi kerajinan kain, ya. Dicap batik mungkin, ya, kalau pada zaman sekarang, ya, batik atau pakaian-pakaian yang dicap. Nah, ini pada masa Abdul Malik Bani Umayyah, ya, ini sudah ada. Kemudian yang selanjutnya bisa disaksikan, ya, gambar di samping, ya, ada Masjid Cordoba, kemudian Masjid Damaskus, ya, ada uang, ya, uang yang dicetak yang asalnya dari Bizantium dan Persia. Ini sudah ada nilai nuansa Islamnya. Kemudian kemunduran Bani Umayyah, ya, jadi ketika di akhir tahun sekitar 730-740 ini ternyata banyak terjadi konflik, jadi yang menyebabkan kemunduran, ya, yang pertama adalah konflik internal, ya, antar amir, ya. Kemudian pergantian khalifah ini cenderung sangat politis, ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, ini ternyata menyebabkan pertentangan internal. Kemudian yang kedua ini adalah sikap hidup mewah, ya, yang berada di lingkungan istana, kurangnya perhatian penguasa terhadap agama. Nah, itu kemunduran yang sangat konstan, ya, yang dilakukan oleh internal Bani Umayyah sendiri. Kemudian keruntuhan, ya, jadi setelah kemunduran berbagai bidang ini ternyata Bani Umayyah ini runtuh, ya, sekitar tahun 750, ya. Ini persaingan kekuasaan dalam anggota keluarga Bani Umayyah, ya, jadi antar saudara ini saling berebut kekuasaan sehingga menyebabkan keamanan stabilitas di kerajaan ini mulai goyah, ya, mulai terguncang. Kemudian tidak ada pemimpin politik dan militer yang handal, ya, pemimpin, ya, tidak ada kepercayaan kepada pemimpin. Kemudian munculnya berbagai gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian serangan dari pasukan Muslim Al-Khurasani dan
pasukan dari Abu Abbas. Nah, ini ternyata bisa menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah, ya. Baik, untuk yang selanjutnya materi sudah cukup sekian. Jadi Bani Umayyah kita bagi menjadi dua, ya. Periode yang pertama itu berada di Damaskus, dengan periode yang kedua berada di Andalusia. Untuk yang selanjutnya silakan, ini ada tugas kognitif dan keterampilan. Silakan dijawab, ya. Nanti langsung dikerjakan. Setelah itu kirim di Google Classroom, ya, atau media-media yang lain. Bapak kasih waktu sampai hari ini sampai pukul 3. Terima kasih. Untuk materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini agak sulit, ya, karena kita belajar pada masa ribuan tahun yang lalu, ya, tapi semoga mudah dipahami. Pelan-pelan kita pelajari, semoga berkah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.